Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Ini tentang hari raya ya, yang dihadapkan kepada perbedaan. Dipastikan tahun ini ada 2 hari raya, yaitu hari raya Jumat dan hari raya Sabtu. Dalam hal ini yang dituntut adalah kecerdasan. Dalam hal ini yang dituntut adalah kemampuan, yaitu perlu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, atau kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Itu tidak mungkin. Pasti ada yang benar dan ada yang salah. Ada yang berpegang teguh kepada hisab, kemudian ada yang berpegang teguh kepada ru'yatul hilal. Ada yang berpegang teguh kepada wujudul hilal, wujud hilal. Ar-ru'yah sama saja pengertiannya ru'ya dengan hisab sebenarnya, karena hisab itu sendiri muncul karena ru'ya. Ru'ya terjadi karena hisab. Kalau dicermati seperti itu gampangnya ya. Namun terjadi perbedaan. Nah, bagaimana sikap sebagai seorang muslim? Kita lihat juga di Perlis itu ternyata ada perhatian khusus berkaitan dengan ru'yatul hilal dan hisab Muhammadiyah, diangkat oleh Mufti Perlis. Mari kita ikuti ucapan Mufti Perlis. Muhammadiyah di Indonesia, mereka punya kiraan mengambil kira soal wujudul hilal. Hilal, wujudul hilal. Hilal tu ada, mereka kata hari Jumaat adalah hari raya. Dalam kiraan mereka, calculation dia orang. So calculation itu menyebabkan Muhammadiyah ni, bukan kerajaan Indonesia, Muhammadiyah. Muhammadiyah ni adalah satu organisasi besar. Muhammadiyah telah isytihar raya pada hari Jumaat. Cumanya kita baca berita daripada UAE, United Arab Emirates, telah menyatakan bahawasanya dia punya pusat kajian astronomi dah, raya mereka ialah hari Jumaat. Cuma perbezaan dia sedikit ialah dari segi matlak, tempat terbit tu dia berbeza, pasal dia jauh pada kita tempat terbit itu. Itulah mungkin kalau nak ni, tetapi tidaklah mustahil untuk raya pada hari Jumaat juga, kalau ada orang nampak. Jadi Perlis ni nak kena teropong bagi jadi nampak. Melainkan tak nampak tak boleh. Ustaz Nazim kan beli teropong yang kuat sikit supaya kita boleh nampak. Jadi di situ ada sedikit kekeliruan tentang bila hari raya. Saya sendiri sebagai peribadi, saya dah sebut, saya meminta kepada JAKIM untuk kembali menyemak semula kriteria yang mereka gunakan.
Kriteria ni baru digunakan tahun lepas dengan tahun ini. Kriteria ni telah menimbulkan kekeliruan. Tahun lepas dah keliru. Padahal dia orang kata tak nampak, ternyata tahun lepas nampak. Dan ini adalah merupakan pemilihan kriteria yang mungkin boleh dipersoalkan. Ini kerana tim yang JAKIM lantik tu, mereka itulah yang buat kriteria tu dan telah bentangkan kriteria ni. Mereka bentang kepada muzakarah yang membabitkan mufti-mufti. Mufti-mufti bukan ahli falak kebanyakannya. So, mereka tak dapat nak bagi satu pandangan balas. Dan peliknya, kita tak wajar berlaku lah pasal kita di matlak yang sama. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Cambodia, sepatutnya raya dan puasa pada hari yang sama. Tak payah. Salah satu tempat nampak, patut dipakai pada tempat yang lain. Tak payah kalau Malaysia nampak di salah satu tempat, nak pakai Malaysia saja. Penyelarasan di peringkat atasan perlu dibuat. Kalau tidak, macam pelik. Masing-masing mengikut kerajaan masing-masing. Dan ini kita menggesa supaya negara-negara ASEAN menyatukan hal ini. Kalau Indonesia nampak, cukup Malaysia pakai. Kalau Malaysia nampak, Indonesia pakai. Kalau Brunei nampak, yang lain pakai. Kalau Singapura nampak, yang lain pakai. Tambah kita diperoleh. Tak adalah kita nanti saya rasa orang Thailand akan raya Jumaat. Tak mustahil. Kita yang sebelah tak raya lagi. Kita pun lintas pergi Padang Besar, kita raya balik sana. Jadi, ini adalah sesuatu yang tak wajar. Ini bukan soal Islam, soal pengurusan. Pihak JAKIM khususnya mungkin perlu melakukan sedikit semakan di dalam hal ini. Ya. Okey. Ada lagi? Jadi nak raya tak? Cuma siapa yang beli tiket hari Jumaat, berhati-hati. Nah, itulah yang disampaikan oleh Mufti Perlis. Intinya ada dua kekuatan yang seharusnya ini tidak terjadi. Seharusnya seluruh ulama dari Timur Tengah sampai di Indonesia ini punya kesatuan, bukan punya perbedaan. Selalu berbeda dan berbeda. Tapi bagaimana menyatukan keinginan benar-benar melindungi umat, gagasan yang lebih pada orientasi keumatan, tapi juga orientasi yang hak. Maka dipandang perlu seluruh ulama dunia bersatulah. Masa menyatukan umat begitu sulitnya, selalu teriak-teriak, ayo kita bimbing umat menuju persatuan. Namun pada intinya umat dicabik-cabik dengan paham yang berbeda-beda. Itu yang menjadi persoalan, saudara. Sehingga dalam hal ini umat tidak akan pernah bisa bersatu. Satu sisi kita diserukan bersatu, perbedaan, sampingkan perbedaan pendapat. Kenyataannya menghadapi hari raya, umat dibawa ke dalam perselisihan. Akhirnya muncul untuk saling menghormati. Mengapa ketika berbicara Wahabi, ketika berbicara Aswaja itu lalu ada usaha-usaha mempersatukan, ada pula usaha-usaha untuk memisahkan gitu. Inilah terkadang di tengah-tengah umat menganggap apa yang menimpa kepada kelompoknya itu bagian dari khazanah keilmuan. Tapi begitu menimpa kepada orang lain,
itu dianggap merongrong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.